Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1519 Masa lalu yang sebenarnya. Tepat ketika Tama Monomai yakin bahwa Ji Fei pasti akan setuju, Ji Fei dengan tegas menolak. Ini bukan hanya Tama Monomai. Bahkan Li Ruoxi dan Su Piaomiao pun tercengang. Mereka tidak tahu mengapa Ji Fei menolak. "Kau masih berbohong? Apa kau pikir aku akan percaya?" Suara tenang Ji Fei terdengar. "Berbohong?" Li Ruoxi bertanya dengan heran. Ji Fei mengangguk. "Ji Fei, Huo Lei benar-benar putriku. Lihat, dia suka warna kuning. Warna yang persis sama dengan rubah. Dan ekorku bisa membangunkannya. Ini fakta, loh. Jadi bagaimana bisa kau bilang itu palsu? Aku benar-benar tidak berbohong padamu." Tama Monomai buru-buru menjelaskan. Ji Fei mengangguk. "Semua yang kau katakan itu benar. Aku tidak ragu, dan aku mempercayainya." "Lalu apa maksudmu saat kau bilang aku berbohong?" Tama Monomai menatap Ji Fei dengan wajah bingung. "Kamu bilang kamu tidak mampu membalas dendam. Lalu aku ingin bertanya mengapa Huo Lei datang ke Long Country untuk dibesarkan oleh ibuku. Lagi pula, kamu bisa pergi ke Long San terakhir kali. Jadi mengapa kamu tidak bisa membalas dendam pada Long Chentian? Kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Dan kamu pasti berbohong. Atau bahkan mencoba membunuh seseorang dengan pisau orang lain." Setelah mendengar kata-kata Ji Fei, Tama Monomai tampak terkejut. Ia jelas tidak menyangka Ji Fei akan melihatnya sejelas itu. Li Ruoxi dan Su Piaomiao bahkan merasa sedikit bersalah. Tadi, ketika mereka mendengar tentang pengalaman Tama Monomai, mereka merasa sedikit kasihan dan bahkan simpati. Sekarang setelah mendengar kata-kata Ji Fei, mereka berdua tersadar, memang benar. Akan terlalu mudah bagi Tama Monomai untuk membalas dendam. Kekuatannya mengerikan. Kau ingin aku melawan Long Chentian agar kau bisa menikmati hasilnya. Kau sebenarnya sangat jahat dan bahkan egois. Jika kita berdua mati dan kau berhasil membalas dendam, jiwa naga akan tetap menjadi milikmu dan tetap berada di Gunung Futu. Ji Fei berbicara sangat langsung dan menyeluruh, yang membuat wajah Tama Monomai yang menawan memerah dan merasa malu. Li Ruoxi dan Su Piaomiao sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka Tama Monomai, yang baru saja menceritakan masa lalu seperti itu dan bersikap begitu sedih, akan berakhir begitu munafik. Kalau saja Ji Fei tidak menyadarinya, aku pasti sudah tertipu olehnya. Kedua orang itu memiliki kesan yang lebih buruk tentang Tama Monomai. "Ji Fei, kamu terlalu pintar. Ini sungguh tidak bagus." Tama Monomai sedikit kesal dan berkata dengan dingin. "Aku tidak sepintar dirimu. Kau bicara seperti itu cukup lama tadi. Tapi nyatanya, kau tidak memberitahuku situasi yang sebenarnya. Aku yakin kau yang paling tahu." Ji Fei menatap Tama Monomai dan mengatakannya dengan lantang. Mata Tama Monomai terus menyusut, menatap Ji Fei untuk waktu yang lama. "Kamu benar-benar terlalu pintar." Kata-katanya benar-benar datang dari hati. Rubah. Dia selalu digambarkan sebagai rubah yang licik dan selalu berpikir dirinya pintar. Tetapi di depan Ji Fei, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak memiliki rahasia sama sekali, dan semuanya tampaknya dikendalikan oleh Ji Fei. Ji Fei tidak menjawabnya, tetapi hanya menatapnya, dan suasana pun menjadi hening. Setelah 5 menit, Tama Monomai menghela napas dan berkata, "Ji Fei, kau menang. Aku akan mengatakan yang sebenarnya." Ji Fei tetap diam. Hanya berpura-pura mendengarkan dan menunggunya melanjutkan. Li Ruoxi dan Su Piaomiao terus-menerus memuji Ji Fei.
Mereka sudah merasa simpati padanya setelah mendengarkan versi Tamamonomae sebelumnya. Jika bukan karena kekuatan Long Chentian, mereka tidak akan terlalu memikirkannya. Namun sekarang, mereka menyadari bahwa ada keadaan lain di antara keduanya. Seharusnya kau menyelamatkan Long Chentian, lalu memintanya untuk membantumu memulihkan energi yang, lalu kau mendapatkan Huo Lei, kan? Ji Fei melihat ekspresi Tamamonomae terus berubah, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang, jadi dia mengatakannya untuk Tamamonomae. Mendesis, kali ini giliran Tamamonomae yang terkesiap. Ia kembali dikejutkan oleh Ji Fei, dan ia bahkan tak peduli dengan gosip-gosip Li Ruoxi dan yang lainnya. Dan kupikir Long Chentian ini mungkin orang favoritmu selain Kaisar Toba. Kalau tidak, setelah mencapai tujuanmu, kau pasti sudah membunuhnya dan tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Ji Fei, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkanmu. Nada bicara Tamamonomae masih tenang kali ini, tetapi kekaguman yang datang dari hati keluar langsung dari mulutnya. Kali ini Ji Fei tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya sengaja mengucapkan beberapa patah kata untuk memberitahu Tamamonomae bahwa berbohong itu tidak baik. Apa yang kukatakan sebelumnya pada dasarnya benar. Satu-satunya perbedaan adalah aku tergila-gila pada Long Chentian. Kenapa kamu tidak menyukai Long Aotian? Ji Fei tiba-tiba bertanya. Saat itu aku membutuhkan energi dan aku punya perasaan terhadap kedua pria itu. Tetapi Long Aotian tidak setuju. Kami bertarung sengit. Dan akhirnya, Long Aotian terluka. Dia melarikan diri di bawah perlindungan Long Chentian. Kupikir Long Chentian akan keberatan. Tetapi setelah Long Aotian pergi, dia berinisiatif untuk berhenti bertarung dan bersedia bersamaku. Ji Fei dan dua orang lainnya menatap Tamamonomae, menunggunya melanjutkan. Awalnya aku ingin membunuh Long Chentian setelah aku selesai dengannya, tapi aku tidak menyangka kalau aku akan benar-benar jatuh cinta padanya. Wajah Tamamonomae sedikit memerah, seperti perempuan mungil. Setelah jeda singkat, ia melanjutkan, kemudian, ketika aku tahu aku hamil, aku tidak ingin dia tahu, jadi aku mengusir Long Chentian. Ji Fei dan dua orang lainnya menatap Huo Lei. Mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Ingin tahu apakah anak itu adalah Huo Lei. Tamamonomae mengangguk. Anak itu adalah Huo Lei. Setelah aku melahirkannya, aku ingin memberikannya kepada Long Chentian untuk dibesarkan. Namun, ketika aku tiba di negeri naga, dia sudah menjadi kepala balai naga. Seorang tokoh terkemuka. Bagiku, hal itu tidak penting, dan aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Aku tetap ingin dia yang merawat anak itu. Tepat ketika aku mencari kesempatan untuk bertemu dengannya, aku menemukan bahwa dia sebenarnya bersama wanita lain, berbisik di telinganya dan berbisik di telinganya. Kasih sayang yang begitu kuat membuatku sangat marah. Jadi aku melempar anak itu ke tanah dan berbalik. Kau menelantarkan anak itu dan tidak peduli padanya? Li Ruoxi yang baik hati meninggikan suaranya dan bertanya, nadanya penuh ketidakpercayaan, mungkinkah seorang ibu menelantarkan anaknya? Ini juga anak Long Chentian. Kalau bukan karena aku, bagaimana mungkin dia, Long Chentian, menjadi begitu kuat? Lagi pula, dia pernah bilang padaku bahwa kami akan bersama selamanya. Tapi kenapa dia malah berbalik dan memeluk wanita lain? Dia pembohong. Karena dia berbohong padaku. Kenapa aku tidak bisa melempar saja anaknya ke tanah? Tamamonomae sedikit bersemangat. Seolah-olah tuduhan Li Ruoxi membuatnya tidak puas dan dipenuhi dengan ketidakpuasan yang mendalam. Ji Fei menatap Huo Lei yang tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Alisnya semakin menegang. Situasi ini terasa tidak benar. Menurutmu usianya tidak tepat?
Tama Monomae tampak melihat kebingungan di mata Ji-Fei dan bertanya. Bab 1520 Anda sedang menguji keberuntungan Anda. Li Ruoxi dan Su Piaomiao menatap Ji-Fei dengan rasa ingin tahu. Mereka bertanya-tanya apakah Ji-Fei masih ragu soal usia. Apa maksud Huo Lei? Dia seumuran dengan mereka. Ji-Fei menatap Tama Monomae. Benar, aku hanya merasa usianya salah, karena Huo Lei ini kemudian diadopsi oleh ibuku setelah keluarga kami berantakan. Tapi saat itu, Huo Lei masih anak-anak, anak yang sangat muda, bahkan lebih muda dariku. Bagaimana mungkin dia anakmu dengan Long Chentian? Mata indah Li Ruoxi dan Su Piaomiao melebar bersamaan saat mereka menatap Tama Monomae. Mereka mengabaikan pertanyaan Ji-Fei. Tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, memang seperti itu. Huo Lei jelas anak angkat Zhao Mengchen. Bagaimana dia bisa sebesar ini? Apakah dia berbohong lagi? Kedua wanita itu menatap Tama Monomae, ingin tahu jawaban yang sebenarnya. Tama Monomae benar-benar tercengang oleh ketenangan Ji-Fei. Bahkan dalam situasi seperti ini, Ji-Fei masih bisa memperhatikan detail halus ini. Ia tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Anak ini, seperti yang kau katakan, memang usianya salah. Tapi anak ini memang anakku dan Long Chentian. Alis Ji-Fei berkerut membentuk. Cuan, ia sama sekali tidak mengerti. Mungkinkah ia telah menjadi Neza, yang telah hamil bertahun-tahun tetapi tidak bisa melahirkan? Wajahnya penuh kebingungan. Tidakkah kamu sadar bahwa Huo Lei adalah manusia? Tama Monomae menatap Ji-Fei dan bertanya. Ji-Fei mengangguk. Aku tahu itu. Lagi pula, aku merawatnya saat dia pingsan dan terluka. Tentu saja aku tahu dia manusia. Tapi aku bukan manusia. Kalau aku bersama Long Chentian, menurutmu kita bisa punya anak manusia? Tama Monomae tiba-tiba menatap Ji-Fei dan bertanya. Huo Lei adalah peri. Li Ruoxi dan Su Piaomiao berseru bersamaan. Bahkan kepala Ji-Fei berdengung ketika mendengar ini. Tetapi ia langsung menyangkalnya. Ketika ia pergi ke kamar Huo Lei hari itu, Huo Lei terbongkar. Ia seorang wanita, dan seorang wanita seutuhnya, bahkan wanita yang sangat menggoda. Apa alasannya? Menatap Tama Monomae, dia sekarang juga sangat ingin tahu jawabannya. Tama Monomae menatap Huo Lei yang tak sadarkan diri. Huo Lei saat itu memang bukan orang biasa. Kalau tidak, untuk apa aku mengirimnya mencari Long Chentian? Lagi pula, kalau dia orang biasa, bukankah usianya kira-kira sama dengan ibumu? Mendesis, Ji-Fei menarik napas dalam-dalam, hatinya dipenuhi kebingungan. Ia benar-benar tidak bisa memahaminya sama sekali. Ada apa? Li Ruoxi merasa ketiga pandangannya akan terbalik, dan dia tak bisa menahan diri untuk menatap Tama Monomae dan mulai bertanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan, aku tidak tahu mengapa Huo Lei bisa menjadi manusia sekarang. Tama Monomae menjawab dengan ekspresi rumit di wajahnya. Mengapa kamu tidak tahu? Tanya Su Piaomiao. Tama Monomae menggelengkan kepalanya. Seandainya aku tahu dia bisa menjadi manusia, akankah aku menempuh perjalanan ribuan mil untuk menemukan Long Chentian yang tak tahu berterima kasih itu? Akankah aku melihatnya berselingkuh dengan orang lain? Akankah aku membuang daging yang jatuh dari tubuhku ke tanah? Ini Ji-Fei dan yang lainnya memikirkannya dan setuju. Jika mereka mengusirnya hanya karena dia hamil, itu berarti mereka tidak ingin dia tahu. Bagaimana mungkin mereka mencarinya setelah dia melahirkan? Terutama karena Ji-Fei berpikir bahwa Tama Monomae telah menyelamatkan Hirakawayu. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki kasih sayang seorang ibu dan tidak mungkin baginya untuk hanya duduk diam dan melihat putrinya. Kali ini jelas tidak ada kebohongan. Ji-Fei,
Kalau kamu benar-benar peduli pada Huolei, kamu harus kembali ke Longsan dan mencari tahu. Tanyakan pada ibumu di mana dia menemukan Huolei. Kalau tidak, ini akan jadi rahasia. Suara Tamamonomae melunak drastis, dan dia tampaknya ingin tahu jawabannya juga. Ji Fei segera mengeluarkan ponselnya, mencari nomor Zhao Mengchen, dan menelepon. Setelah satu panggilan itu langsung tersambung. Ji Fei, kamu pergi ke Yangguo. Bagaimana kabarmu sekarang? Suara khawatir Zhao Mengchen terdengar dari ujung sana, yang menghangatkan hati Ji Fei. Ia segera berkata, semuanya baik-baik saja, Bu. Aku ingin tahu kapan ibu menjemput Huolei. Apakah Huolei sudah bangun? Saya ingin bertanya tentang keadaannya, kata Zhao Mengchen dengan cemas. Dia pasti akan bangun. Sekarang aku hanya ingin tahu kapan kamu membawa Huolei pulang. Ji Fei segera melanjutkan bertanya. Saat itu, keluarga kami terpisah, dan kami berada dalam ketidakpastian antara hidup dan mati. Suatu malam, saya begitu putus asa hingga hampir melompat ke laut untuk bunuh diri. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian putih datang dan memberikan Huolei kepada saya. Ia berpesan agar saya membesarkan anak itu dan bahwa ia akan menjadi menantu perempuanmu kelak. Seperti apa rupa pria berbaju putih itu? Tanya Ji Fei penuh semangat. Saya bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Dia hanya menyuruh saya membesarkan Huolei dan keluarga kami bisa bersatu kembali. Atas inspirasinya, saya mulai mendirikan grup Chen Fei dan mengembangkannya, ingin balas dendam. Apa yang terjadi? Setelah Zhao Mengchen selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mendengar ini, Ji Fei juga tercengang, terutama pria berbaju putih itu. Mungkinkah dia pria misterius itu? Namun, dia tidak ingin Zhao Mengchen terlalu memikirkannya sekarang. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin tahu lebih banyak dan menemukan cara untuk menyadarkan Huolei. Baiklah, Ji Fei. Kau harus ingat untuk menyelamatkan Huolei. Bagi ibuku, Huolei adalah putri dan menantuku. Orang itu sudah mengatakannya dengan sangat jelas di awal bahwa dia akan menjadi istrimu di masa depan. Kau tidak boleh membiarkannya tetap seperti itu. Jika itu terjadi, aku akan. Ketika Zhao Mengchen mengatakan ini, dia mulai menangis. Ji Fei agak bingung. Ibu ini memang jago menyiksa diri seperti ini. Ia cepat-cepat berkata, jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkannya. Aku tutup telepon dulu. Sebelum Zhao Mengchen sempat berkata apa-apa lagi, Ji Fei sudah menutup telepon dan menatap Tamamonomae. Begitulah situasinya. Kau dengar? Tamamonomae mengangguk. Tahukah kau siapa pria berbaju putih itu? Ji Fei menggelengkan kepalanya. Tentu saja aku tidak tahu. Bukankah itu Long Aotian? Tanya Tamamonomae. Aku tidak yakin. Setidaknya dia belum memberitahuku tentang itu. Tamamonomae mengangguk. Ji Fei, bagaimana kamu ingin menyelesaikan masalah ini sekarang? Mendengar ini, Ji Fei mengerutkan kening dan menatap Tamamonomae. Kurasa kau salah. Sekarang bukan tentang bagaimana aku menyelesaikannya, tapi bagaimana kau menyelesaikannya. Kau menginginkan jiwa naga itu kembali, tapi aku pasti tidak akan memberikannya padamu. Tamamonomae langsung menyangkal. Apa kau masih ingin menahannya di Yangguo? Wajah Ji Fei tampak dingin. Ia tak menyangka setelah sekian lama, Tamamonomae masih bersikap seperti itu. Tidak masalah apakah kau tinggal di negara yang atau tidak. Kita baru saja mengatakan bahwa kekuatan suatu negara tidak ada hubungannya dengan memiliki atau tidaknya jiwa naga. Namun, memang benar bahwa memiliki jiwa naga dapat membawa seseorang ke puncak kekuatan bela diri. Kau sudah sangat kuat sekarang.
Jika kau terus memiliki jiwa naga, kau akan menjadi makhluk yang menakutkan. Kau masih takut dengan kekuatan kerajaan naga, kata Jifei kepada Tamamonomae. Tamamonomae menggelengkan kepalanya, aku harap kamu menjadi lebih kuat, tapi aku punya satu syarat tambahan. Kondisi apa? Jika kau setuju menikahi Huolei, aku akan menyelamatkannya dan memberimu jiwa naga. Tentu saja, kau masih harus membunuh Long Chentian. Tamamonomae, kau sedang menguji keberuntunganmu. Bersambung.